Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan ya masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semuanya. Dan ya nggak usah pakai lama, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Pi lagi-lagi atas kesempatannya. Saya mau cerita lagi di Ngobor. Tadi cerita apa? Iya, ada cerita. Langsung ke situ aja ya, Pi. Ya terserah. Enggak apa-apa, Mas Pi. Nggak apa-apa, bisa. Udah diwakilin semua sih. Lagian template kan. Lagian template itu juga Ini tinggal harusnya pembukaan juga nggak usah. Nggak usah ya, langsung aja. ya. Besok nanti ada cerita apa Bro Ayung langsung gitu Langsung aja. kayak gitu. Oh, ya wis. Nanti atur aja wis, Pi. Langsung ke cerita. Ini ada cerita dari Purwokerto. Yaitu ceritanya datang dari seseorang yang bernama Mbak Uci. Nah, Mbak Uci menceritakan pengalaman atau kisah horor yang dialami sama temennya yang namanya Mbak Lina. Tapi itu Mas, saya cerita ini nama saya sendiri yaitu nama samaran, nama temennya juga samaran Mas, soalnya sensitif katanya seperti oke, enggak apa-apa begitu ya. Mbak Lina ataupun Mbak Uci, kedua orang tersebut adalah kawan akrab, sudah kayak saudara dari lama lah ya. Pertemanan mereka itu semenjak nyampur duduk di bangku SMA dulu bareng-bareng. Nah kemudian sampai sekolah lulus, walaupun sama-sama nggak kuliah juga, tapi masih terhubung. Kalau yang lain mungkin dengan kesibukannya dan ya banyak hal lah. Hampir sudah nggak ada kontak sama sekali, tapi sama si Lina, Mbak Uci itu udah terus komunikasi itu terjaga, sering ketemu, bahkan ya pacaran kadang-kadang mereka itu bisa double date lah seperti itu dulu. Nah kemudian ya nggak ada yang berubah, sama hubungan seperti itu terjaga dengan baik. Yang berubah ya menurut Mbak Uci ini juga kadang dikeluhkan sama si Lina ya. Jadi yang berubah ya umurnya tambah tua. Kalau Mbak Uci udah punya anak 2, kalau Mbak Lina belum dikaruniai anak. Nah kemudian yang berubah lagi, kalau Mbak Uci badannya ya masih kayak gitu-gitu aja. Ya mungkin ya saya bukannya rajin olahraga Mas, cuman biasa aja lah seperti ini. Tapi kalau temen itu yang namanya Lina tambah melar Mbak, gede banget. Wong kita kan deket ya, bukannya nyinggung gimana-gimana. Saya sering ngingetin kalau itu badan kamu udah lebar banget loh Lin, kamu makanya dijaga. Pasti yang gaji-gaji kayak bakso, kadang-kadang pesennya 1 porsi minta lagi, kadang-kadang apa aja lah kayak gitu dimakan semuanya, minum es lah segala macam. Saya sampai takutnya apa kamu nggak berat, badan udah segede itu, satu saat ketemuan gitu ya, sampai keluar meja itu susah dorong-dorongnya gitu kan, dorong mejanya sampai seperti itulah ya susah. Kadang saya aja bangun dari duduk itu dari TV, nonton TV mau berdiri aja susah. Ya makanya Mbak ya kamu berhenti yang aktif hari-hari, caranya yang seperti itu. Obesitas ya berarti. Iya, belum sih Bi, cuma tambah gede tambah melar lah seperti itu. Iya ya, kalau kayak gini terus ya jelek ya Ci. Ya bukan jelek, itu yang kamu ngomong kamu sendiri, itu kan nggak enak buat macam-macam, buat aktivitas. Iya sih, kayaknya suami juga pernah nyinggung saya begitu ya, Mas Freddy katanya udah pernah ngomong, sekarang kamu gede banget dek. Saya pikir yang apa yang gede ya, saya nggak terlalu mikirin Ci. Lah iya, tapi aku olahraga loh katanya si Lina kayak gitu. Olahraga apa? Kamu itu olahraga paling seminggu sekali sama ibu-ibu rempong. Nanti senamnya paling setengah jam, makannya 2 jam 3 jam. Ya sama aja, malah bisa bikin itunya gede tambah gede semuanya. Iya ya. Terus nanti suamimu ngeluh gimana? Nah ini saya ngomong terakhir lah, ngobrol-ngobrol ketemuan itu Mas. Saya pikir ya biasa aja, apa tersinggung atau gimana, jadi nggak komunikasi lagi sejak saat itu. Hampir mau 2 minggu lebih lah. Bahkan saya WA aja, dia cuman balasnya itu bukan yang rame, balas-balasan wagu lah, asal-asalan balas aja, asal jawab aja. Aduh saya takut nyinggung teman saya, karib saya. Ya wis lah,
kalau memang kayak gitu, niatnya saya besok mau datang ke rumahnya si Lina. Saya mau minta maaf, takutnya saya salah ngomong atau apa. Kalau saya pikir sih dari dulu sampai guyon yang jorok, yang nyinggung apa, udah biasa kita berdua. Ini nggak biasanya begitu. Nah, satu sore ternyata Lina datang ke tempat saya. Itu sesenggukan, nangis meluk-meluk kayak gitu, malah badannya gede banget. Ya maaf ya mas, ini namanya udah disamarin. Saya juga udah izin sama dia buat cerita begini. Kayak basah semua itu loh, badannya kan angel itu dilempit-lempitan di sini. Aduh, mambune Jan, saya bilang jeng, kamu udah mandi apa belum sih? Udah mandi tapi tadi agak siangan. Kenapa bau ya? Ya bukan. Aku lagi nangis nih, katanya. Udah nangis kenapa? Kamu nangis kenapa? Aku katanya Mas Freddy katanya. Mas Freddy itu udah lain banget sama aku belakangan ini. Ada berapa aja semenjak nggak ketemu sama kamu. Terus ada omongan orang, ada teman katanya dia itu punya cewek lain, katanya seperti itu. Oh itu cuman paling katanya. Enggak, itu pasti kok. Walaupun katanya kayaknya jelas banget. Apa gara-gara aku udah begini ya? Katanya seperti itu, kata si Lina. Enggak sih, cuman kadang-kadang perempuan ya karena memang suaminya itu nyarinya gampang, terus lupa diri, makan-makan, gak jaga diri, akhirnya bentuk semuanya berubah. Ya kan di luar kan yang nawarin yang masih begini-begini banyak yang baik-baik. Iya sih, aku jadi kepikiran, enggak, setelah ini kamu pengen terus lagi sama Freddy apa enggak? Iya, mendingan olahraga wis, benerin tubuh kamu itu, masih ada waktu, belum gede-gede banget. Iya wis, itu nurut, sering komunikasi lagi dan sering olahraga. Dan itu setengah bulan kemudian katanya lumayan, Ci, saya udah turun setengah kilo. Ya, setengah kilo lumayan ya, nggak apa-apa wis lah ya, penting dia ada semangat. Nah kemudian lama nggak ketemu lagi, lama wis pokoknya hampir mau sebulanan itu saya ketemu lagi sama si Lina mas, dapat cerita itu horor ceritanya yang sama si Lina itu ngalamin gitu ya. Jadi satu sore dia itu olahraga dan ini juga makin mateng lah, suaminya udah mulai menjauh, bener-bener menjauh, terus sering ngomongin yang gak enak-enak, bukan kayak yang dulu lagi lah, bener-bener ini fix suami saya selingkuh, mungkin seperti itu. Dia itu gak pulang 2 hari, tapi Lina tetap berusaha untuk tetap saya itu mau ngurusin badan, jangan seperti ini banget. Jadi nyampe jam 5 itu dia masih olahraga, wah keringat kemana-mana, kadang-kadang ya katanya, iya ya pantesan orang bilang begitu, saya nyium keringat sendiri aja mau kelenger sendiri begitu kan. Lah lagi kayak gitu, emang pintu nggak ditutup sih, nggak dikunci. Saya nggak dengar ada, kalau suami kan pulang, Mas Freddy pulang itu biasanya pakai motor, itu motor yang knalpotnya keras, mungkin brong atau apalah ya, kenapa kayak gitu. Tahu langsung nggak uluk salam, nggak apa, main buka aja pintu dorong. Saya kan keki ya, wong lagi basah begitu, pakainya juga ala kadarnya, yang lagi olahraga. Untung suami saya sendiri, cuman kan aduh saya lagi bau banget. Itu yang biasanya dia marah-marah atau ngomong, kamu lagi apa sih, maksudnya apa gitu, mungkin ya seperti itu ya. Perangasannya gimana itu lagi olahraga aja biasanya dimarahin, saya dimarahin. Itu kok reaksinya dia cuman berdiri di depan pintu ngomong, Dek lagi apa? Itu panggilan Ci, udah lama banget. Dede itu panggilan unyu-unyunya dia dulu lebih. Itu nggak pernah manggil Dek. Kok tumben Mas Freddy itu manggil saya Dek? Saya sampai, loh kok kamu bengong dipanggil? Kamu ditanyain kok diem Dek? Oh iya ngomong Dek. Itu saya senang banget, tapi ini aneh. Terus ini dia tuh ngomong ke saya, kamu lagi ngapain? Terus kamu lagi olahraga mas, biasanya dia ngomel macam-macam, dia malah gini, olahraganya udah apa belum? Memang iya, tangannya sambil rada begini, mungkin ya bau ya, katanya seperti itu. Ada lucu-lucunya sih Pi. Nah kemudian kalau udah mandi terus kita pergi, katanya seperti itu, kata si Freddy. Lu mas pergi kemana? Jalan-jalan, kita udah lama gak jalan-jalan. Itu saya langsung, mas beneran mas? Iya udah, sana mandi. Itu mandi ya, saya itu buru-buru mandi, kata si Lina. Mandi tapi ketika lagi mandi pun dia kepikiran, saya mau dijak jalan-jalan. Masa iya sih, wong dia udah dingin banget kok tiba-tiba sebaik itu. Kata orang kalau selingkuh biasanya
orang bisa tiba-tiba baik begitu kan, Bi. Enggak, mungkin dia sudah berubah, mungkin pikirannya Lina seperti itu. Nah itu sempat ngetes, Mas nggak bawa anduk, Mas ambilin anduk, nurut, yang di mana Dek? Nurut, ini nurut semua. Suami saya mungkin udah berubah baik. Nah kemudian setelah mandi, keluar dandan dengan pakaian terbaik, dengan dandanan terbaik ala yang gede seperti itu kan ya. Dia tuh masih muji-muji si Freddy-nya, kok kamu cantik banget pakai gitu. Ayo kita jalan. Saya bengong, itu cerita sama si Uci ya. Saya bengong, kok Mas Freddy kok jadi begini ya. Jangan-jangan saya malah mau keluar diajak jalan. Saya nanyain mau jalan kemana, katanya ke atas, ke puncak Purwokerto kan berarti area Baturaden. Aduh nanti jalan sepi, teman-temannya nanti pura-pura ada begal, saya dibunuh, dibuang, dimutilasi. Pikiran macam-macam banget lah. Ini saya mulai takut, tapi bisa jadi dia benar-benar baik, tapi nggak mungkin katanya seperti itu. Akhirnya lah kita jalan pakai apa, mau kemana? Kita ke puncak, kita ke atas, katanya seperti itu. Udah lama kita nggak jalan-jalan ke sana. Lah Mas pakai apa? Pakai mobil. Pantasan pulangnya nggak bawa motor. Nah itu mobilnya mertua. Itu biasanya kan mobil bak terbuka. Aduh pakai kayak gitu ya, nanti mogok-mogok. Pas dibuka pintu ternyata mobil halus. Orang sana kadang-kadang ngomong mobil bagus, mobil halus, Bi. Ternyata mobil halus. Loh Mas, ini mobilnya bagus banget, punya siapa? Ya punya Mas. Padahal saya ngerti tuh pasti banyakan rentalnya lah. Tapi sampai ngerental, sampai baik-baikin saya, mau ngajakin jalan, ini ada yang gak beres. Saya mulai takut itu, saya mulai ketakutan itu. Tapi saya anggap mungkin mau berubah suami. Nah ketika jalan itu banyak diemnya, kita banyak sama-sama diem. Kadang-kadang Mas Freddy lihat senyum, tapi kayak senyumnya orang dipaksain begitu lebih. Kayak senyum orang dipaksain. Terus makin naik itu yang jalan trek lurus ke atas Baturaden itu kan banyak sepi, ada area-area gelap. Memang banyak motel, banyak macam-macam itu, ada area gelap. Ini yang saya rasakan. Masa di mobil itu saya ngomong gini, Mas, masa mobil baunya nggak enak loh, kayak apa gimana sih, mobil ini baru, joknya juga bagus banget kan. Terus tapi memang nggak ada setela, nggak ada pewangi, sama sekali nggak ada pewangi. Mas nyium bau sesuatu apa enggak? Ya bau apa? Bau kamu tuh sebel banget Bi, sampai bau kamu. Enggak, masa saya bau emang? Enggak, maksudnya enggak bau apa sih, bau apa sih Dek? Itu mulai, tapi kata-katanya nggak marah. Suami saya nggak marah, mulai deg-deg. Tapi yang dirasain si Lina ini baunya kayak ada ini apa ya, kalau ada orang mati baru terus macam-macam itu udah mau buat bungkus mayit itu kayak gitu baunya, ada kapur, bau melati yang botolan kecil, itulah seperti itu, bener-bener semerbak banget di dalam itu. Tapi suami katanya ngomong nggak bau apa-apa. Nah setelah kayak gitu terus kita naik ke atas. Saya sempat ngintip-ngintip ke belakang, kayak ada orang itu di belakang, tapi nggak bentuk, cuman semacam, kadang ada, kadang enggak, itu cuman di perasaan. Saya merinding banget, katanya merinding banget. Terus tahu-tahu dibawa bukannya ke tempat wisata yang rame-rame itu, tapi justru ke desa, ke sana, agak turun sedikit, udah naik turun lagi. Nah di sana itu ada banyak kebun-kebun ya, jalannya memang karakternya halus semua di sana sih. Terus sampai ada bangunan, mungkin kalau gede villa ya, itu motel kecil lah seperti itu. Itu dua hadap-hadapan, cuman jaraknya agak jauh. Nah sampingnya ke sana kita bisa melihat bukit-bukit, terus di bawah itu lampu-lampu banyak banget lah. Aku dibawa ke sini, kita ke sini. Iya, katanya kalau misalnya di atas rame orang. Saya udah lama nggak bawa kamu deh ke sini. Di sini singgah juga sih, cuma maksudnya nggak bawa kamu, itu pengen yang tenang, coba kita berdua aja, katanya seperti itu. Digituin, lagi-lagi saya luluh karena Mas Freddy kok jadi baik, jadi begini. Ya wis lah, kita itu ke sana dan gak ada orang sama sekali di rumah, dua rumah tersebut mungkin ya. Tapi yang kita datangin ada panggung kayunya segala macem lah, pokoknya indah, rumah itu indah walaupun kecil. Nah itu rumah atau penginapan atau semacam penginapan. Orang nggak ada pemiliknya sih Bi, cuman si Freddy udah pegang kunci, duduk-duduklah di depan, terus ngobrol-ngobrol. Dia kayak semacam minta maaf, itu kemarin banyak ngajuin kamu, ada omongan orang yang macam-macam tentang kita.
ya aku tetap masih sama, cuman lagi sibuk lah seperti itu. Kemudian dibawa masuk kita, saya kasih ruang, ya paling kamar sama ruang tengah lah ya, itu semuanya bagus semua, dan dari situ kita bisa melihat pemandangan keluar lah. Nah terus yang namanya suami istri ya, saya kan jadi kebawa suasana, terus ini lebih indah, lebih ini daripada masa dulu waktu saya masih kurus. Ini lebih ini perhatian, ya aneh juga. Cuman pas saya udah deket-deket sama Mas Freddy, tahu-tahu dianya ngomong gini, oh iya aku lupa beli minuman, katanya begitu, lupa beli minuman, jajanan segala macam lah, takutnya kamu lapar. Itu nyinggung lagi kan, mungkin gede laparan banget. Akhirnya terus mau kemana? Saya mau turun, mau beli ini makanan sama minuman. Ya udah, kamu sendiri aja ya Yang. Udah panggilnya Yang segala macam, Bi. Nanti sebentar lagi aku balik lagi. Jangan lama-lama. Turunlah dia. Nah, inilah awal di rumah itu dia ngerasain banyak hal yang nggak masuk akal dan sangat menakutkan katanya. Jadi sempat dia itu duduk-duduk di teras. Maksudnya memperhatiin rumah yang di depan. Anehnya 1 menit, 2 menit, 3, 10 menit, semuanya hampir 15 menit nggak ada pergerakan apapun. Bahkan mungkin sama-sama montel yang tadi, sama kayak yang ditempatin dia itu, nggak ada lampu nyala sama sekali, benar-benar gelap suwung, seperti nggak ada kendaraan terparkir di depannya. Tapi ini terawat itu enggak, taman-tamannya begitu ya, banyak tumbuh-tumbuhan yang kayak nggak dirawatin seperti itu. Lama-lama takut, akhirnya Lina masuk ke dalam. Itu dia ngontrol beberapa ruangan karena tadi belum sempat masuk ke area belakang begitu ya. Ketika area belakang ternyata ada area terbuka dan jendela yang ngebuka. Dari situ dia itu mulai ngelupain kecuriganya sama si Freddy, ngelupain kemarin-kemarin yang kadang dia ngerasa bersalah karena kegedean badan segala macam. Melihat pemandangan kelap-kelip di bawah itu udah seneng banget. Nah itu setelah berapa menit lah ngeliatin, dia keinget lagi, kok lama banget ya suami saya nggak pulang-pulang. Itu mandang tadi ke arah jauh, ke arah dekat itu nggak dilihat. Ya semacam ada tumbuhan tok lah ya. Di depan itu ada tumbuhan. Pas diperhatiin, isi tumbuhan apa? Aduh, lembar-lembarnya kayak kemboja, terus andong. Itu karakter daerah Kidul. Kalau makam biasanya ada kemboja, terus tumbuhan-tumbuhan andong-andongan itu yang merah-merah warnanya. Kok kayak kuburan sih? Diperjelas lagi, dilihatin. Iya, ada gundukan, ada tenger-tenger itu loh ya. Tenger apa sih ya? Ya ada itulah, tanda-tanda makam itu. Nisan. Ya nisan aja susah banget. Kemudian pas di pohon gede, di atas itu ada pohon gede ya. Dari tadi dia lihat memang ada putih-putih. Dipikir ya mungkin waring atau inilah wadah sesuatu atau kain apa gitu. Loh kok pas dilihatin kayak merambat gitu loh, cep kayak turun ke bawah langsung. Astagfirullahaladzim, itu siapa? Ditutup lah pintunya, itu apa, jendela dikubruk, dikunci ini, diseloti. Terus akhirnya dia tuh masuklah ke dalam. Itu langsung ke kamar, tapi nggak berani ditutup juga. Kalau ditutup ternyata lebih serem daripada dibuka. Karena ornamennya kayak Jawa-Jawa kuna gimana sih. Terus ada kacanya terlalu gede, serem kalau ngeliat itu. Nah dia itu di dalam terus ngubungin suaminya juga nggak diangkat-angkat. Terus akhirnya dia tuh kok jadi kayak serem kayak gini ya. Itu di luar mulai ada suara gesrek retak, kayak ada, maksudnya di luar kamar ada aktivitas. Dia ngomong, Mas Freddy, kamu kok pulang nggak ada suara, kedengeran suara mobilnya? Itu nggak dengar suara apapun ya. Akhirnya dia coba ngelongok, melihat ke kamar, ke keluar begitu ya. Itu nggak ada siapa-siapa. Ditutup sedikit lagi, tinggal disisain sedikit. Nah pas dia itu berdiri di depan kaca gede, berarti memperbaiki penampilan, takutnya ada rambut yang kurang bagus atau bibiran yang menor gitu ya. Lewat di ini, sela-sela pintu, ada yang lewat dari arah depan ke belakang. Seret, halus banget jalan itu, nggak bunyi sama sekali. Itu dari mata kanannya, bola mata kanan dia ngeliat ada yang ke belakang. Tapi wujudnya dedek pengadege loh, gede-gedenya kayak suaminya persis. Orangnya agak tinggi, kurus gitu si Freddy itu ya, kayak suaminya persis. Sampai Mas, dipanggil Mas, kamu udah pulang? Nggak ada suara apapun sama sekali. Nah akhirnya dibukalah pintunya lebar-lebar, pintu kamarnya. Dia coba
di depan kaca lagi, karena nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Mungkin perasaan aku yang lagi takut aja, ngeri ditinggal sendirian begitu. Kalau di rumah sih nggak ada perasaan kayak gitu. Nah, ketika dia mulai ngaca lagi, itu kedengaran tercium bau rokok yang biasa dihisap sama suaminya, Pi. Ya kretek sih, ngisapnya juga kretek, semacam rokok lah seperti itu. Bahkan bunyi rapet. Kadang-kadang kan rokok ada yang matil itu ya. Ilegal. Bisa jadi ada yang rapet. Nggak ada suara yang lain, suara angin juga tipis, nggak terlalu kedengeran. Itu suara rokok yang dihisap itu kedengeran juga. Ini suara rokoknya Mas Freddy, ini rokoknya Mas Freddy. Tapi ya dia masih, masa aku lagi seneng, lagi bahagia, aku sendirian, aku tahu aku orangnya takutan, aku takutin aku. Akhirnya dia coba geser ke ruang tengah, ngelihat ke tengah begitu yang nggak ada orang. Lihat dari situ, dia ngelihat ke depan memang ada yang duduk. Cuman kepalang sama inilah ya tembok kayu juga, kelihatan segini pundak ke atas. Itu kelihatan ada asap, tapi nggak pernah dia itu yang di depan entah suaminya atau apa tuh ngangkat jari terus merokok, nggak ada, cuman ada asap gitu, ada asap terus ada ya siluet orang duduk di depan. Dan kadang dia itu geser bunyi ini bangku-bangku rotan itu bunyi kreket, kadang-kadang begitu. Nah itu mau negor Mas Freddy tapi takutnya orang lain juga. Akhirnya dia itu mulai mendekat. Ketika dilongok begini ya, sedekat mungkin itu dari kaca, sosok itu udah nggak ada, dia malah ke pojok dan berdiri. Itu kayak Mas Freddy apa bukan? Tapi persis banget, tapi mobilnya nggak ada. Ini orang siapa? Kalau Mas Freddy juga mau ngapain? Ngeprengin aku kayak gini. Akhirnya ditutup, dikunci, pintu depan itu dikunci. Dia lupa di belakang itu masih buka dan segalanya lah. Mau dia masuk lagi ke kamar. Nah sebelum ke kamar, ada sofa di ruang tengah, itu ada lagi yang lagi duduk, dan itu persis dari samping, bukan orang lain, jelas-jelas Mas Freddy, jelas. Dan itu ngepang sikil Mas, pakai lepis, ya kayak gini mungkin, ngepang sikil lagi udut. Saya tanyain, Mas kamu datang dari mana sih tadi di depannya? Tuh diem aja. Kamu katanya nyari makanan, mobilnya mana? Cuman diem aja. Sampai saya itu ketakutan sendiri, Ci. Saya mau deketin, saya ketakutan sendiri. Tapi wujudnya suami saya itu memang pegang ini semacam rokok mungkin, tapi nggak kelihatan karena agak gelap begitu ya. Pas diperhatiin, dia malahan mau dideketin Mas Freddy. Dia bangun bener-bener bangun, dan jalannya itu kayak ereksi. Bangun itu kan istilahnya tegak, ereksi. Kan erectus itu kalau nama itu kan artinya berdiri tegak. Kita kata erectus ya manusia karena berjalan tegak. Betul. Itu kapak berimbas apa ya? Pelajaran itu ya biar dulu ya. Kemudian berundak-undak, soloensis dan lain-lain, trinil. Nah, itu situs. Iya, situs. Di sini ada dekat Semedo ada. Terus situs Purbakala katanya, terus Gunung Padang jauh ding. Nah ini lanjut ya Bi ya. Itu sosok itu berdiri, ereksi tadi ya. Berdiri, tapi jalannya kayak bukan Mas Freddy, jalannya itu kayak orang apa sih, hansip-hansip yang di video loh, rambut antara kaki kanan sama kiri nggak sinkron gitu loh Bi jalannya. Iya breakdown wagu lah seperti itu, jalan kok kayak gitu loh. Kayak robot jalannya kayak robot gitu ya. Baunya itu sama persis kayak yang ada di mobil, wangi-wanginya kayak gitu, wangi mati. Mas kamu kenapa kok jalannya kayak gitu, mas sakit? Mau dipegang begitu ya, mau dipegang, dia itu dilalai kayak roknya nyangkut apa ya, handle-nya pintu gitu loh. Jadi kayak seakan-akan nggak pernah kecolok, dan itu sosok itu benar-benar ya fix. Akhirnya dia itu nggak mengatakan itu Freddy. Wong aneh jalannya breakdown begitu sih ya. Nah itu ke belakang, lepas ini nyangkul, dilepasin, dicari ke belakang itu nggak ada. Dia mulai takut, adanya beraninya ngunci pintu kamar, nggak berani kemana-mana, nelponin sampai Uci diteleponin juga nggak. Ya itu kan saya nelponin kamu nggak pernah diangkat. Ya jam berapa, aku udah tidur sore. Nah akhirnya dalam takut-takut itu dia itu kadang-kadang baringan. Nah ini saya jaluk minta cerai aja lah sama si Freddy.
Kenapa? Ya itu ditinggal sebegitu lama dan mengalami macam-macam. Harusnya nggak begini. Mau beli apa nggak usah beli juga. Ini ada minum kok air putih. Ya ini saya benar-benar dikerjain apa mungkin saya mau dibunuh atau apalah. Pikirannya macam-macam Bi. Nah dia itu duduk di tepian ranjang. Itu nggak sadar dari tadi itu ngadep cermin yang gede itu. Ngadep cermin persis. Jadi kayak orang lamun sedih terus kecewa, jadi ngeliat cermin kayak nggak ngeliat apa-apa, nerawang begitu ya. Lama-lama dia kayak, ih, itu sih cermin siapa? Kayak bukan aku. Jadi dia ada, tapi di belakang itu ada yang berdiri lagi, mungkin duduk agak tinggi sedikit gitu ya. Kalau dia itu diem begini ngeliatin si Lina, ada mukanya si Lina double sama mukanya yang opasitas itu bayang itu di belakangnya. Lalu dia iseng-iseng geser sambil ngeliatin ini sih ini kalau bayangan kan harusnya ngikut ya, itu nggak ngikut. Otonya cuma rambut tok, ini nggak ada apa-apanya, rata, bener-bener rata semuanya itu. Langsung dia tuh ngamuk, masih saking takutnya gitu ya. Kayak badak gitu. Kayak badak. Ya kan gemuk katanya. Oh iya, itu kan sampai nyeruduk mungkin. Kadang-kadang kalau lagi panik, daun pintu aja nggak kena di mana tempatnya. Kalau badannya gede langsung gubrak kayu kan. Tapi enggak sih katanya bisa bisa ngambil handle pintu, dia keluar. Itu dia ngerasain pas keluar buka pintu depan itu nggak ada Freddy, nggak ada apa. Itu kan undak-undakan kayu ya, yang ke bawah kayak semacam tangga, perasaan jatuh. Ternyata pas dia bangun itu banyak orang. Sudah banyak orang banget dan bukan di situ. Jadi adanya kayak ruko lah, begitu ruko, bener-bener ruko di pinggir jalan dekat-dekat situ. Ada warung, nah itu di warung lagi dikipit kipas sama ibu-ibu. Ada suaminya segala macam. Jadi diterangin ya itu di luar nalar, itu cerita sama Uci. Kata suaminya itu lagi bawa mobil, ada dari gang itu bocah muda keluar aja, terus dia akhirnya banting setir, semacam nabrak tiang, cuman nggak terlalu ini. Jadi ini emang bocor, pingsan, dia itu pingsan, dan dalam pingsan itu dia yang lihatnya seperti itu. Mimpinya seperti itu. Iya, ada halus seperti itu. Nah, ternyata pas ditanyain, mungkin kan versinya ngerasa bersalah banget. Maksudnya dia emang mau ngajak ke atas beneran sebagai permintaan maaf. Buat dihabisin. Mau dihabisin. Enggak. Ya maksudnya mau permintaan maaf, saya selama ini kurang perhatian sama kamu. Jadi dia itu sempat ngobrol sama orang tua, katanya, ya kamu kalau dulu sayang sama dia, sekarang udah kayak gitu ya istri-istrinya kamu. Kalau dia omongin bener-bener, kalau pengennya langsung, pengennya apa, bukannya kamu marah-marah ninggalin dia. Itu ceritanya mau berubah, mau minta maaf. Nah itu ya kayak kata dia nanya juga sama orang tua, ya itu pas pingsan kenapa kamu itu gambarnya seperti itu, ya kan isinya hantu segala macam. Itu kan ketakutan diri kamu sendiri buat nanti suaminya gimana, nanti hidup kamu gimana. Intinya itu halu sebenarnya, lagi pingsan tapi seperti ya, itu. Mimpi Seperti itu. Enggak terjadi apa-apa, tapi akhirnya mereka bersama lagi. Dan setelah cerita ini katanya banyak turunnya lumayan, malah hamil katanya Alhamdulillah. Syukur gitu ya. Iya. Udah Bro Ayung. Udah. Oke, baik, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Selamat juga buat Mbak Lina ya. Iya. Atas perjuangannya. Oke, itu aja. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, apapun itu supportnya, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami tentunya untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.